Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggita Fitriani dari SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang, kelas 11 I1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang masa pemerintahan Republik Batak. Indonesia telah mengalami penjajahan Belanda selama 350 tahun. Selama penjajahan itu berlangsung, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rakyat sengsara. Salah satunya yaitu sistem kerja rodi yang banyak membuat rakyat Nusantara meninggal dunia. Di tahun 1795, Belanda mengalami perubahan, yaitu munculnya sekelompok orang-orang yang menamakan dirinya dengan kaum patriot. Kaum ini terpengaruh dengan semboyan revolusi Prancis yang berisi tentang liberté atau kemerdekaan, égalité atau persamaan, dan juga fraternité atau persaudaraan. Kaum patriot ini menginginkan adanya negara kesatuan. Bersama dengan adanya keinginan kaum patriot ini, di awal tahun 1795 Belanda diserang oleh tentara Prancis. Setelah itu Raja Willem V kabur ke Inggris. Belanda kalah dan wilayah Belanda menjadi milik Prancis. Sesaat setelah itu, sebuah pemerintahan baru dibentuk yang menjadi bagian dari Prancis. Pemerintahan ini menamakan dirinya sebagai Republik Batak. Republik Batak berkuasa dari tahun 1795 hingga tahun 1806. Pemimpin dari Republik Batak adalah Louis Napoleon, saudara Napoleon Bonaparte. Dalam pengasingannya, Raja William V ditempatkan di kota Kew, Inggris. Setelah itu, Raja William V ini mengeluarkan perintah yang terkenal dengan nama Surat-Surat Kew. Surat itu berisi tentang perintah pada pemerintahan Belanda untuk menyerahkan wilayah jajahannya kepada Inggris, tidak kepada Prancis. Surat itu membuat Inggris dengan cepat mengambil beberapa daerah jajahan Belanda seperti daerah Padang di tahun 1795. Tidak lama setelah itu, ia menguasai Ambon dan Banda di tahun 1796. Untuk melakukan blokade kepada Batavia, Inggris juga memperkuat kondisi tentaranya. Pemerintah Belanda yang ada di Indonesia seakan dikendalikan oleh Prancis. Semua kebijakannya tidak lepas dari campur tangan Prancis. Untuk mempertahankan wilayah Kepulauan Nusantara, Louis Napoleon memberikan mandat kepada Herman William Daendels yang merupakan salah satu tokoh revolusioner yang mempertahankan tanah Jawa dari serangan Inggris. Daendels memimpin sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada periode 1808 hingga 1811. Daendels ditugaskan untuk mempertahankan wilayah Nusantara dari serangan Inggris. Daendels dituntut untuk memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan serta meningkatkan ekonomi khususnya di tanah Jawa. Daendels merupakan tokoh dari kaum patriot yang dipengaruhi ajaran revolusi Prancis. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengeluarkan kebijakan-kebijakan, diantaranya membangun benteng-benteng pertahanan, membangun angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara dan merekrut pribumi untuk menjadi pasukan Belanda, dan membangun jalan raya Anyer hingga Panarukan. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Daendels, seolah merubah pandangan dari Daendels yang dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis dan menjiwai panji-panji revolusi Prancis menjadi seorang yang diktator dan bertangan besi. Daendels memaksa kerja rodi untuk pembangunan jalan raya Anyer hingga Panarukan yang menyebabkan banyak orang-orang yang jatuh sakit hingga meninggal. Pada bulan Mei tahun 1811, Daendels dipanggil oleh Louis Napoleon untuk kembali ke negara Belanda. Sepeninggal Daendels sebagai Gubernur Jenderal, ia digantikan oleh Jan Willem Jansen yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, yang dikenal sekarang sebagai Afrika Selatan. Pada tahun 1802 sampai 806. Pada tahun 806, Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena Tanjung Harapan jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Jansen ditunjuk menggantikan Daendels untuk memimpin Jawa dan resmi menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Pada tahun 1811, Jansen berusaha memperbaiki keadaan di Hindia Belanda. Namun, Inggris sebagai musuh dari Belanda pada saat itu telah menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Di sisi lain, Lord Minto memerintahkan Thomas Stamford Raffles
pemimpin serangan Inggris untuk menguasai Pulau Jawa. Raffles pun menyiapkan serangan dari dan pergi ke Jawa. Pengalaman pahit pun dirasakan oleh Jensen untuk kedua kalinya karena dalam perkembangannya ia terusir dari tanah jajahannya. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris sudah berada di Batavia. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia mampu dikuasai oleh Inggris di bawah kepemimpinan Raffles. Jensen kemudian lari ke Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegara serta prajurit Yogyakarta dan Surakarta. Pasukan Inggris masih mengejarnya hingga berhasil dipukul mundur. Jensen kemudian lari ke daerah Salatiga, tepatnya di Tuntang. Jensen kemudian menyerah kepada Inggris, ditandai dengan adanya perjanjian kapitulasi Tuntang. Mungkin ini saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.